Saya mengatakan silakan puji Jokowi, tapi tolong argumen dengan saya, apanya yang mau kita puji? Ya, apanya yang mau kita puji gitu? Ya. Ambon ini kan jembatan besarnya kan dibangun Pak SBY, kan cuma diresmikan Pak Jokowi. Ya kan? Jangan mentang-mentang Pak Jokowi yang resmiin seolah-olah ini urusan Pak Jokowi semua. Tadi yang dibilang uang-uang tuh tidak ada uangnya itu. Itu uang dari zaman Pak SBY, Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi sekali lagi itu tadi. Yang kedua, saya nggak akan lari. Kalau Pak Jokowi harus ditolong, kita tolong. Cara nolongnya gimana? Kasih tahu saya cara nolongnya. Pak Jokowi menciptakan konflik ideologi. Apa sekarang hasilnya dari konflik ideologi ini? Apa coba? Cuman ngurus Habib Rizik ya. Menjadi lebih tertib, lebih baik, tidak debat kusir, apalagi mencap itu neoliberalis. Ini bukan. Ekonomi kerakyatan itu apa? Apa ekonomi kerakyatan itu? Tidakkah pro-poor policy, kebijakan yang ingin melindungi yang miskin? Tidakkah program-program pro rakyat yang kami jalankan 60 sampai 70 triliun habis untuk itu dari APBN yang berpihak pada rakyat kecil? Apakah itu bukan ekonomi kerakyatan? Oleh karena itu jangan terlalu mudah lawannya neoliberalisme, ekonomi kerakyatan. Kita berada pada arah yang benar, pada kebijakan yang benar dan strategi yang benar. Wow, tepuk tangan. DPR Republik Indonesia menyoroti menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tren menurunnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya dalam masa pandemi. Anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia, Anies Biarwati mengatakan bahwa perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir. Mengulang kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998. Perekonomian juga stagnan, tumbuh hanya di kisaran 5% dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Pada tahun 2020, ekonomi nasional tersungkur baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran karena pandemi COVID-19. Anies Biarwati mengatakan bahwa kondisi resesi berdampak serius pada melonjaknya angka pengangguran, kemiskinan hingga ketimpangan. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07% dari posisi 5,23% pada Agustus 2019. Jumlah pengangguran melonjak menjadi 9,77 juta pada Agustus 2020, naik dari 7,1 juta pada Agustus 2019. Pada Maret 2020, rakyat miskin meningkat sebesar 1,63 orang dari September 2019. Totalnya menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,22% dari total penduduk. Angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa terhadap angka pada Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp335.793 atau 73,86% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859 atau 26,14%. Angka Rp454.652 sebagai angka garis kemiskinan merupakan angka yang sangat kecil apalagi didominasi oleh makanan. Begitulah yang disampaikan oleh Anies. Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga menyampaikan data bahwa menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia masih terdapat sekitar 117 juta atau 70% orang di Indonesia yang walaupun sudah berada di atas garis kemiskinan namun belum benar-benar memiliki keamanan ekonomi dan setiap saat bisa kembali berada di bawah garis kemiskinan. Mengulas penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang disediakan pemerintah bahwa eksekusi dan serapannya sangat lambat.
sampai akhir November 2020, serapan dana PEN baru sebesar 58%. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya program PEN dalam meredam dampak resesi dan dampak buruk peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Secara umum, tersendatnya realisasi anggaran PEN dikarenakan ketidaksiapan birokrasi. Publik juga dikejutkan dengan terjadinya kasus korupsi bantuan sosial yang menguras emosi. Anies berharap pemerintah lebih meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara kementerian lembaga sehingga mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama menyangkut persoalan akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, DPR yang memiliki fungsi pengawasan perlu meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan BPK yang memiliki fungsi pemeriksaan. Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN telah mencapai 386,01 triliun rupiah atau 55,5% dari total pagu sebesar 695,2 triliun rupiah hingga pekan kedua November 2020. Sri Mulyani mengatakan tren penyerapan anggaran program PEN terus mengalami perbaikan jika dilihat dari sejak semester pertama hingga Oktober tahun ini, yaitu terjadi kenaikan mencapai 31,9%. Ia merinci, anggaran untuk bidang kesehatan telah terrealisasi 34,29 triliun rupiah atau 35,3% dari pagu 97,26 triliun rupiah, dan perlindungan sosial terrealisasi 182,54 triliun rupiah atau 77,9% dari pagu 234,33 triliun rupiah. Isu mengenai exclusion dan inclusion error masih ada, tetapi terdapat perbaikan data bottom up. Itu terus diperbaiki dengan menggunakan perbaikan data DTKS. Kemudian, realisasi untuk sektor KL dan Pemda adalah sebesar 32,92 triliun rupiah atau 19,9% dari pagu 65,97 triliun rupiah, dan dukungan UMKM 95,62 triliun rupiah atau 83,3% dari pagu 114,81 triliun rupiah. Sementara untuk realisasi insentif usaha tercatat sebesar 38,64 triliun rupiah atau 32% dari pagu 120,6 triliun rupiah, dan pembiayaan korporasi 2 triliun rupiah atau 3,2% dari pagu 62,22 triliun rupiah. Krisis dan peluang merupakan dua sisi mata uang yang sama. Di setiap krisis yang terjadi, selalu ada peluang untuk bisa menjadi lebih baik. Begitu tutur tokoh nasional Dr. Rijal Ramli yang telah memprediksi bahwa kondisi krisis ekonomi di tahun 2021 jauh akan lebih buruk ketimbang tahun 2020. Krisis dan opportunities adalah dua sisi mata uang yang sama, tegasnya lewat akun Twitter pribadinya. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mengurai bahwa seorang pemimpin yang hebat pasti akan mampu mengubah krisis menjadi kesempatan untuk perbaikan dan kemajuan. Contohnya, Presiden Franklin Roosevelt ubah depresi ekonomi Amerika Serikat jadi hebat. Mahathir 1998 Malaysia tidak kena krisis. Erdogan Turki. Namun demikian, yang dibutuhkan bukan sekedar strategi jitu dari pemimpin, tapi juga kepercayaan dari rakyat bahwa pemimpinnya mampu menjadi pemimpin. Sementara, bagi pemimpin yang telah kehilangan kepercayaan, baik karena suka berbohong maupun ada lingkaran KKN yang menggurita di kepemimpinannya, maka dipastikan sulit keluar dari krisis. Pemimpin-pemimpin yang telah kehilangan kepercayaan sulit untuk mampu membawa bangsanya keluar dari krisis. Begitulah yang disampaikan oleh mantan Menko Kemaritiman tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.